Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Agisni dari SDIE Gema Widya Bangsa, kelas A3, NIM saya 24253078. Saya di sini akan menuntaskan tugas yang diampu oleh Bapak Asep Somantri SEMM dengan matkul pengantar bisnis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Pertama-tama, kita membahas apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini berasal dari bahasa lain yaitu komunis yang artinya itu sama. Komuniko atau communicare yang berarti membuat sama. Definisi komunikasi kita ambil yang pertama dari KBBI. Nah, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang kedua ada dari POSDA, suatu proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. Dari beberapa definisi komunikasi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dengan harapan terjadinya pengaruh positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Setelah kita membahas apa itu komunikasi sendiri, kita akan melanjutkan pembahasan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Komunikasi bisnis juga dapat diartikan suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang lazim seperti simbol, sinyal, atau tindakan. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informasi, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain itu bersedia menerima suatu paham atau melakukan suatu perbuatan. Informasi persuasif sendiri itu adalah informasi memiliki sifat mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memang ditujukan dari informasi tersebut. Contohnya, iklan-iklan itu adalah contoh-contoh informasi yang memang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk membeli suatu produk. Nah, melihat iklan tersebut kan seseorang bisa terpengaruh atau bahkan membeli produk itu yang diiklankan karena memang informasi tersebut bersifat persuasif. Komunikasi juga memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu bisnis atau penjualan. Penyampaian pesan yang tepat pada konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Jadi, jika kita ingin berhasil dalam suatu bisnis, kita juga harus bisa membangun komunikasi yang tinggi dan baik antara pelanggan dan konsumen. Nah, setelah komunikasi itu terjalin dengan baik antara konsumen dan pelanggan, maka produk atau hal yang kita bisniskan itu bisa dikenal oleh banyak konsumen, sehingga konsumen yakin bahwa produk itu adalah informasi yang persuasif. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan komunikasi bisnis antara pribadi dengan rekan bisnis. Yang pertama, ada penyampaian informasi bisnis. Tujuan ini itu adalah untuk berbagi informasi tentang bisnis, produk, atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini dapat berupa data, statistik, atau penjelasan tentang keunggulan dan kelebihan produk atau jasa. Yang kedua, ada berbagi pengalaman di dalam bisnis. Nah, tujuan ini itu adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis, sehingga rekan bisnis itu dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, ada menumbuhkan simpati. Tujuan ini itu adalah untuk membangun hubungan yang baik dan simpatik dengan rekan bisnis, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam bekerja sama. Yang keempat, ada melakukan kerjasama bisnis. Tujuannya itu adalah untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien dengan rekan bisnis, sehingga mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang sama. Yang kelima, ada menceritakan kekecewaan atau kesalahan. Tujuannya itu untuk berbagi kekecewaan atau kesalahan yang dialami dalam bisnis, sehingga rekan bisnis itu dapat memperoleh wawasan baru dan memahami bagaimana menghadapi kesulitannya.
Yang keenam, ada menumbuhkan motivasi bisnis. Tujuannya ini adalah memotivasi rekan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Nah, dengan memahami tujuan komunikasi bisnis antar pribadi dengan rekan bisnis itu, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan bisnis, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada 4 gaya kepemimpinan yang harus diperhatikan untuk mencapai kesepahaman dalam organisasi atau bisnis. Yang pertama ada pengarahan atau directing. Gaya kepemimpinan ini melibatkan instruksi dan arahan yang jelas kepada bawahan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan harus diselesaikannya. Gaya ini itu cocok digunakan kepada bawahan ketika masih baru atau belum memiliki pengalaman yang cukup, atau ketika ada keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat. Yang kedua, ada pembekalan atau coaching. Gaya ini melibatkan memberikan bimbingan dan dukungan kepada bawahan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Gaya ini itu cocok digunakan ketika bawahannya itu memiliki potensi yang besar, tetapi masih memerlukan bimbingan dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, ada dukungan atau supporting. Gaya kepemimpinan ini melibatkan memberikan dukungan dan motivasi kepada bawahan untuk membantu mereka mencapai suatu tujuan. Gaya ini itu cocok digunakan ketika bawahan sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup, tapi masih memerlukan dukungan dan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir atau yang keempat ada pendelegasian atau delegating. Gaya kepemimpinan ini itu melibatkan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Gaya ini itu cocok digunakan ketika bawahan itu sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Nah, dengan memahami 4 gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu dapat memilih gaya yang paling efektif untuk mencapai suatu kesepahaman dan mencapai tujuan dalam organisasi atau bisnis. Yang selanjutnya kita akan membahas bentuk dasar komunikasi. Nah, komunikasi itu terdiri dari 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama kita bahas komunikasi verbal menggunakan kata-kata secara lisan atau tertulis untuk berinteraksi. Bahasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama pernamaan atau mengidentifikasi objek atau orang. Yang kedua ada interaksi, yaitu berbagi gagasan dan emosi. Yang ketiga ada transmisi, yaitu menyampaikan informasi. Namun, kendala seperti keterbatasan kata, ambiguitas, dan biasanya budaya dapat menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal melibatkan penyampaian tanpa kata-kata melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan simbol. Fungsinya itu meliputi pengulangan pesan verbal, penggantian pesan verbal, pengaturan komunikasi, dan bisa bertentangan dengan pesan verbal. Komunikasi nonverbal itu penting dalam menyampaikan emosi, kejujuran, dan efisiensi. Jadi, seperti itu ya teman-teman, komunikasi dalam bisnis itu seperti apa? Saya tadi sudah jelaskan dan kalian sudah mendengarkan. Jadi, kita bisa membangun komunikasi dalam bisnis dengan baik secara bertahap. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.